John Luther. So... Halo semua para penontonku yang mas, mbak, abang, kakak, tante, om, lamboru, dan tulang tante, paman, inang, udah tulang, amang, boru, bapak tua, mak tua, teteh, udah, aa, dan semuanya lah ya. Ntar gak kelar-kelar gue sebutin satu-satu lagi. Kembali lagi sama aku, pengisi suara yang paling keren, siapa lagi kalau bukan si BP. Kali ini kita akan mengulas film yang lagi tayang di Netflix yang berjudul Luther, The Fallen Son, yang bergenrekan thriller action. Langsung aja kita mulai cus. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang office boy yang bernama Callum menerima telepon dari seseorang dan mengancam kalau nggak dia jumpain itu orang, maka dia akan menyebarkan sesuatu tentang dirinya ke pacarnya ataupun ke ibunya. Dan dia pun langsung segera menemui pria itu. Di tengah jalan, dia melihat seorang pria tergeletak di aspal seperti habis kecelakaan. Dan dia langsung menelpon 911 untuk minta tolong. Sewaktu dia cek, ternyata orang itu masih hidup dan menyetrum Callum. Nah, keesokan harinya, detektif John Luther dan bosnya melihat TKP dan dipastikan penumpang mobil udah tewas. Ibunya Callum pun datang dan melihat TKP, tapi Callum nggak ditemukan. Sembari ibunya Callum berbicara dengan detektif itu, pelaku berpura-pura menjadi masyarakat biasa yang sedang menonton TKP. Luther berjanji akan mendapatkan pelaku dan menyelamatkan Callum. Pelaku itu pun menelpon seseorang dan meminta jejak kotor detektif Luther supaya dia juga bisa menjebloskan detektif Luther itu ke penjara dan dia jadinya nggak tertangkap. Dan keesokan harinya, semua kejahatan Luther dipublikasikan dan dia pun dipenjara. Dan pelakunya pun tersenyum bahagia. Di dalam penjara, Luther yang dibenci semua narapidana mencoba memancing amarahnya. Di rumah ibu Callum, ibunya menerima telepon dari Callum dan memberitahukan lokasinya. Dia segera meluncur ke tempat itu dan melihat sebuah rumah yang besar dan gak berpenghuni. Waktu dia masuk, beberapa orang juga datang karena menerima panggilan yang sama untuk rumah itu. Ternyata ibunya mendapatkan anaknya Callum udah tewas. Dan orang-orang itu juga dihubungi untuk rumah itu dan melihat keluarga mereka tewas tergantung. Dan pelaku pun mulai membakar rumah itu. Keesokan harinya, detektif Rain, pengganti bosnya Luther, menuju TKP dan meminta semua jajarannya mencari rantai hubungan dengan semua korban. Di penjara, Luther mendapatkan rekaman suara Callum yang meminta tolong di sebuah frekuensi radio dan pelaku yang mengolok-ngolok Luther karena nggak bisa mendapatkannya. Dan ibunya Callum pun datang mengunjunginya dan menagih janji Luther untuk menyelamatkan anaknya. Tapi Luther hanya bisa minta maaf. Dan ternyata ibunya Callum diantar ke penjara oleh pelaku itu sendiri yang berpura-pura iba atas apa yang telah dia alami dan menjadi temannya. Aduh, gedeknya nontonnya. Luther pun mencoba menghubungi Rain untuk membantunya, tapi Rain malah menolaknya dan minta kepala lapas untuk mengambil handphonenya. Dia juga mencoba menelpon teman lamanya dan memintanya untuk membantunya untuk kabur dari penjara. Dia juga bicara dengan kedua lapas untuk membantunya keluar. Nah, keesokan harinya aksi pun dimulai dengan membuat kegaduhan supaya ia dipindahkan ke lapas lain.
Waktu dia dipindahkan ke lapas lain, di tengah jalan yang gelap, mobilnya dihentikan oleh beberapa orang. Dan ternyata itu adalah teman lamanya yang dia hubungin sewaktu di penjara. Di suatu rumah sakit, terlihat pelaku mengunjungi seorang wanita yang kulitnya mengalami luka bakar. Dia menunjukkan semua korban yang udah ia bunuh ke wanita itu. Di tempat lain, Luther masuk ke sebuah gudang bersama teman lamanya. Dan detektif Rain mendapatkan kabar bahwa Luther udah kabur. Keesokan harinya, detektif Rain menemui mantan bos Luther bernama Martin. Ternyata Rain adalah kepala detektif yang menggantikan Martin. Rain mencoba mengorek informasi keberadaan Luther ke Martin karena mereka sangat dekat dulunya. Tapi Martin gak punya informasi apa-apa. Martin minta dia masuk ke sel Luther untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Luther dan mendapatkan frekuensi radio. Dan benar aja, ternyata Luther menuju alamat frekuensi radio itu dan meminta penyiar itu untuk memberitahu siapa yang memberikannya rekaman suara teriakan Callum. Tapi orang itu nggak mau kasih tahu. Dan akhirnya setelah panjangnya diskusi, akhirnya dia memberikan nomor telepon pelaku. Dan polisi pun menuju tempat yang sama, tapi si Luther udah hilang. Pelaku pun menghubungi seorang hacker untuk merekam kejahatan beberapa orang dan mengancam mereka nantinya supaya ngikuti kemauan pelaku. Setelah itu, Luther mencoba menghubungi Martin dan memintanya untuk mencari alamat pelaku berdasarkan nomor telepon. Dan Martin mencoba memberitahu Rain, tapi dia menolak karena dia nggak percaya dengan namanya buronan. Maka dari itu si Luther pun bertaruh $50 bahwa Luther akan mendapatkan penjahat itu sebelum Martin mendapatkannya. Polisi pun menuju lokasi alamat nomor telepon itu bersamaan dengan Luther. Terlihat di tempat itu beberapa orang udah berdiri di atap gedung dan memeluk sebuah kamera, sehingga waktu mereka lompat semuanya terekam. Aduh, psikopat ya, Wak. Sesampainya di keramaian itu, Luther mencoba menelpon nomor itu dan dia akhirnya mendapatkan orang itu. Dia menawan orang untuk keamanannya. Dan orang-orang yang di atas gedung pun melompat dan membuat keadaan semakin kacau. Pelaku pun menggunakan kesempatan itu dan kabur. Luther mengejarnya sampai ke sebuah lorong kereta api dan pertarungan pun terjadi. Seorang polisi datang dan penjahat itu melukainya. Luther bukannya lari, tapi malah membantu untuk merawat lukanya. Teman polisi itu pun datang dan memintanya untuk pergi dan mengejar penjahat itu, dan dia yang akan merawat temannya. Nah, di kantor kepolisian ternyata asisten Rain bekerja sama dengan penjahat itu. Ternyata dia juga diancam oleh pelaku itu, makanya dia membocorkan kejahatan Luther dan mempublikasikannya. Hacker teman pelaku pun membuat sebuah dark web tentang pembunuhan yang akan mereka lakukan dan mengundang beberapa psikopat lainnya untuk menonton. Luther mencoba berbicara ke Martin dan Rain dan menanyakan motif dari pelaku ini dan juga menanyakan kesamaan korban. Sembari polisi mencari lokasi Luther selagi berbicara. Dan Luther berbicara bahwa semua korban memiliki kesamaan, bahwa mereka semua takut akan dihakimi dan dipermalukan akan kejahatan mereka. Dan Rain menambahkan pelaku memilih korban secara acak, dan dia mulai berpikir bahwa pelaku berpura-pura menjadi teman korban dan menjadi sebuah parasit.
Dan Luther mulai kepikiran ibunya Callum dan langsung pergi. Setelah itu, Anya, anaknya Rain, didatangi penjahat itu ke rumahnya dan menangkapnya. Luther pun menemui ibu Callum dan menanyakan ibunya apakah ada orang lain baru-baru ini menjadi temannya. Dan di situ ibunya Callum bilang ada, namanya Tommy. Tapi nggak mungkin dia, karena istri Tommy merupakan korban dari sebuah kecelakaan kebakaran. Dan ibunya Callum mulai menyadari, tapi kenapa Tommy tahu bahwa dia mau ke lapas nemuin Luther pada waktu itu? Dan Rain pun mendapatkan telepon dari Anya yang berteriak minta tolong dan mengancam Rain akan membunuh anaknya kalau dia nggak menyingkirkan Luther. Dan Rain pun setuju, dia menjadi korban selanjutnya. Dia juga minta Martin untuk melepaskan kasus ini dan mempersilahkan Martin pulang. Rain pun menghubungi Luther dan mencoba menangkapnya sendiri. Sewaktu di jalan, Luther bertanya, "Kau diancam pakai apa?" Dan Rain kasih tahu bahwa dia mendapatkan anaknya. Dan setelah pembicaraan yang alot, akhirnya mereka mau bekerja sama. Get in the fucking car. She's alive right now, okay? Now, and he needs your daughter. Get in the fucking car now! Rain dan Luther mengunjungi istri pelaku dan memintanya untuk membantu mereka dan memberitahu lokasi pelaku. Setelahnya, Luther menelpon Martin dan memberitahu ternyata pelaku membuat dark web dan membuat ruang merah di suatu tempat, di mana ruangan ini akan disiarkan secara langsung ke para pengguna, jadi kayak live gitu ya. Dan pengguna akan memilih korban mau diapain dan dibunuh secara apa. Dan pelaku akan mengeksekusinya. Aduh, seremnya ya, Wak. Asistennya si Rain pun segera memberitahu pelaku bahwa polisi udah tahu keberadaannya karena istrinya buka mulut. Kampret ya, ini polisi bukan bikin emosi deh gue. Dia pun disuruh untuk membunuh istrinya. Setelah mereka berbicara, asisten Rain ke rumah sakit dan akan membunuh istrinya pelaku. Sewaktu dia mau menyuntikkan racun, lampu pun dinyalakan. Ternyata Martin udah menunggu di dalam dan polisi lainnya, dan dia pun tertangkap basah. Mampus kau kan? I'm sorry. But he didn't know who that someone might be. Tapi ternyata dia menyuntikkan racunnya ke tubuhnya sendiri. Rain dan Luther menuju lokasi ruang merah di sebuah pegunungan es, dan Luther mendapatkan beberapa mayat yang membeku di sebuah danau yang beku. Dan akhirnya mereka sampai ke sebuah rumah, dan Rain terkejut melihat badan yang digantung menggunakan baju anaknya, dan dia berteriak histeris. Oh my god! It should be you! It should be you! Oh my god! Get out! 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 Luther melihat ada seseorang di luar dan mengejarnya sembari Rain melihat ada tato di tangan kiri anaknya dan baru menyadari bahwa itu bukan anaknya. Waktu dia manggil si Luther, dari belakang seseorang udah menendang dan menempelkan ikatan ke lehernya. Waktu Luther sampai ke ruang merah, dia pun dipukul dari belakang dan bangun dalam keadaan terikat dengan rantai. Situs web pun mulai live dan ditonton beberapa orang psikopat yang senang ketika melihat seseorang lain mati tersiksa. Luther pun disiksa dan Anya, anaknya Rain, dalam suatu ruangan dibekap dengan sebuah plastik dan akan membunuhnya kalau Rain gak melakukan apa yang disuruh pelaku.
Dan akhirnya Rain pun setuju dan pelaku minta Rain menusuk Luther kalau enggak anaknya mati. Dan para penonton pun menunjukkan ekspresi puas ketika melihat Luther ditusuk. Di situ pelaku menjelaskan bahwa mereka berdua selalu bertindak seolah-olah mereka selalu benar karena profil mereka sebagai polisi. Padahal perbedaannya mereka dan kita hanya pada siapa yang kita sakiti dan pada situasi apa dulu. Apa pembenaran mereka saat menyakitin orang lain? Pembenaran para orang baik tanda kutip dan melabeli kita sebagai penjahat. Orang-orang merasa baik ini selalu menuding kalian semua termasuk aku bahwa kita adalah monsternya. Kayak menyindir ya Wak atas kejamnya media sosial akhir-akhir ini. Akan mudahnya manusia memberikan penghakiman atas kesalahan yang dilakukan orang lain tanpa mengetahui detailnya, dan bertindak sebagai Tuhan untuk menghakimi dan melontarkan kata-kata negatif demi menjatuhkan orang lain. Lanjut ke villain. Dan tibalah giliran Luther harus menghancurkan lutut kiri Rain dengan sebuah palu. Aduh, tapi untungnya dia nggak sanggup dan mengatakan bahwa semua yang sekarang sedang menonton udah dilacak IP-nya oleh polisi. Dan polisi sedang menuju ke tempat mereka. Dan Luther sarankan mereka harus segera kabur. Dan di situ Luther juga ngasih tahu bahwa istrinya masih hidup. Dan dialah yang membocorkan tentang tempat ini dan memberitahu hal yang paling memalukan tentang pelaku, bahwa dia suka menggigiti giginya ataupun menggreget gitu ya, karena dia punya penyakit kecemasan ataupun anxiety. Seperti sekarang dia lagi menggigiti giginya. Dan pelaku pun ngamuk serasa diejek dan meminta temannya menghabisi Luther. Dan pelaku berhasil kabur dan mengunci ruangan itu bersama salah satu temannya. Pelaku menyemprotkan minyak ke ruangan itu dan akan membakar mereka. Luther mengejar pelaku itu sembari Rain melawan pelaku lainnya. Anya mencoba membuka pintu tapi nggak bisa. Pelaku pun keluar dari tempat itu dan menyalakan mobil. Luther ada di belakang dan mencoba masuk. Perkelahian di mobil pun terjadi. Akhirnya ruangan merah itu pun terbakar dan mobil pelaku dan Luther masuk ke danau es itu. Pelaku mencoba naik ke permukaan tapi dia salah naik dan malah terjebak di bawah es. Dan akhirnya dia pun mati kehabisan napas bersama mayat-mayat lainnya. Para polisi menemukan Luther dan mencoba menyelamatkannya. Dan akhirnya Luther terselamatkan. Martin menyamperi Luther dan Luther minta uang taruhan mereka karena dia menang. Masih sempat aja ya Wak. Akhirnya Rain berterima kasih kepada Luther dan Luther akhirnya dirawat di rumah sakit pemerintah. Dan di akhir film Luther ditemui seseorang dan mengatakan selamat atas kerjanya dan ketua ingin bicara dengannya. Siapa ketua ini? Mengingat Luther bukan lagi detektif pemerintah, bisa jadi seseorang bernama ketua tersebut ingin memberikan pekerjaan pada Luther sebagai agen rahasia atau mata-mata. Mengingat reputasi Luther yang hancur di mata publik dan dicap sebagai mantan polisi yang dianggap sebagai kriminal. Ya, begitulah akhir filmnya ya Wak. Aku hanya bisa berspekulasi. Seperti biasa, film Hollywood emang selalu bikin orang penasaran. Terima kasih yang udah nonton, kayaknya aku kelamaan, nanti bisa penyok tenggorokanku. Jangan lupa untuk klik subscribe dan setelah menonton, dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar spekulasi apa yang ada di benak kalian, biar kita bisa diskusi bersama. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih, have a nice day, and bye-bye.